Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1759, siapa yang mengaktifkan bintang pedang dari batu pedang jubah bintang? Dalam sekejap, 3 bintang pedang besar dari batu pedang jubah bintang diaktifkan oleh Yang Xiaotian, membuat semua orang tercengang. Mereka telah melihat kecepatan, tetapi tidak pernah secepat ini. Saat semua orang berdiri dalam keterkejutan, tiba-tiba, pedang Qi di sekitar Yang Xiaotian melonjak lagi. Di atas kepala Yang Xiaotian, pedang Qi turun seperti bintang. Penguasaan puncak, lautan berbintang yang luas. Satu lagi teknik suci tingkat atas penentang surga dari jalur pedang, juga pada alam ekstrim puncak. Setelah Yang Xiaotian memulai alam penguasaan puncak kedua, lautan bintang luas, bintang pedang keempat, kelima, dan keenam pada batu pedang jubah bintang hampir bersamaan meletus dengan Qi pedang. 3 bintang pedang diaktifkan lagi. Semua orang terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. 2 teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang yang hebat, keduanya penguasaan puncak. Siapakah pemuda ini? Seru seorang leluhur. Itu Yang Xiaotian. Dia Yang Xiaotian dari Akademi Hongmeng. Kata seseorang yang pernah berpartisipasi dalam konferensi Jalan Suci Kekaisaran Guntur mendalam dengan penuh semangat. Satu batu mengaduk 1000 ombak, dan seketika itu juga suasana menjadi gempar. Dia adalah Yang Xiaotian yang mengolah roda suci 100.000 lingkaran. Roda suci 100.000 lingkaran saja sudah cukup untuk membuat Yang Xiaotian terkenal di seluruh kekaisaran besar. Selain itu, Yang Xiaotian memiliki 2 avatar surgawi Keitian. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Yang Xiaotian, semua orang mulai berdiskusi dengan bersemangat. Aku ingin tahu berapa banyak bintang pedang yang dapat diaktifkan oleh Yang Xiaotian. Anak suci 6 jalan telah mengembangkan 48 teknik suci tertinggi, dan setiap teknik mencapai alam penguasaan puncak. Satu teknik suci pedang Dao tertinggi pada alam penguasaan puncak hanya dapat mengaktifkan 1 bintang pedang. Pada akhirnya, anak suci 6 jalan mengaktifkan 48 bintang pedang. Aku khawatir Yang Xiaotian dapat mengaktifkan lebih banyak bintang pedang dan mungkin melampaui anak suci 6 jalan. Banyak mata orang yang berbinar-binar karena kegembiraan. Lagi pula, Yang Xiaotian baru saja menggunakan beberapa tarikan napas untuk mengaktifkan 6 bintang pedang. Pada tingkat ini, dia mungkin akan segera melampaui anak suci dari 6 jalan. Yang Xiaotian perlu mengolah 16 jurus suci tingkat atas jalur pedang menentang surga hingga ke alam penguasaan puncak untuk memahami 48 bintang pedang, setinggi apapun bakat pedang daunnya, mustahil untuk mengolah 16 jurus suci tingkat atas jalur pedang menentang surga hingga ke alam penguasaan puncak. Seseorang meredam kegembiraan itu. Memang, Yang Xiaotian tidak dapat mengolah 16 jurus suci tingkat atas penentang surga jalur pedang hingga mencapai penguasaan puncak. Banyak yang menyuarakan pendapat serupa. Mengolah bahkan 2 teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang hingga menguasai puncak adalah hal yang sangat langka. Tak seorang pun percaya Yang Xiaotian mampu mengelola 16. Lu Tua juga penuh dengan antisipasi. Dia penasaran untuk melihat berapa banyak teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang yang telah dikultivasikan tuan muda mereka hingga ke alam penguasaan puncak selama bertahun-tahun. Di tengah perdebatan yang seru, pedang Qi di sekitar Yang Xiaotian mengembang sekali lagi. Teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang alam penguasaan puncak ketiga telah dimulai. Seketika, bintang pedang ke-7, ke-8, dan ke-9 meletus dengan Qi pedang. 9 bintang pedang besar menerangi alun-alun. Melihat Yang Xiaotian benar-benar memperagakan teknik suci tingkat atas jalur pedang penguasaan puncak yang ketiga, menyebabkan keributan yang lebih besar di tempat kejadian. 3 di antaranya, bahkan beberapa leluhur Dao pedang yang terkenal pun terkejut. Meskipun Kekaisaran Jubah Bintang memiliki banyak sekali jenius pedang Dao, tidak seorang pun yang pernah menguasai 3 teknik suci tingkat atas jalan pedang menentang surga hingga mencapai penguasaan puncak. Aku tak percaya dia bisa melakukan jurus suci tingkat atas jalur pedang penguasaan puncak keempat yang menentang surga. Teriak seorang murid yang memuja anak suci 6 jalan. Namun, tepat saat ia selesai berbicara, Yang Xiaotian menampilkan teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang yang keempat. Dan tentu saja, itu masih di alam penguasaan puncak. Bintang pedang ke-10, ke-11, dan ke-12 pada batu pedang jubah bintang meletus dengan Qi pedang. Mulut murid itu menganga. Tak lama kemudian dia melihat pedang Qi di tubuh Yang Xiaotian melambung tinggi lagi.
Jurus suci tingkat atas penentang surga jalur pedang kelima telah ditampilkan. Sekali lagi, di alam penguasaan puncak. Bintang pedang ke-13, ke-14, dan ke-15 meletus dengan ki pedang. Mulut murid itu menganga semakin lebar. Begitu saja, Yang Xiaotian memamerkan satu demi satu teknik suci pedang Dao. Semuanya adalah teknik tingkat atas penentang surga, semuanya adalah teknik penguasaan puncak. Setiap teknik suci pedang Dao dapat mengaktifkan 3 bintang pedang. Dalam sekejap mata, Yang Xiaotian telah melakukan 10 teknik suci pedang Dao. Dia mengaktifkan 30 bintang pedang. Pada batu pedang jubah bintang, ki pedang dari 30 bintang pedang meletus secara serentak, menyembur keluar bagai air mancur ki pedang, menerangi arsitektur di sekelilingnya. 10 teknik. Suara seorang leluhur bergetar. 10 teknik suci tingkat atas yang menentang surga. Dan semuanya di Summit Mastery. Hal ini tidak saja membuat semua jago pedang Dao yang hadir tercengang, tetapi juga membuat Pak Tua Lu tercengang. Dia tahu tuan muda mereka telah tekun mengolah teknik suci pedang Dao selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah membayangkan tuan muda mereka telah mengolah 10 teknik suci pedang Dao tingkat atas yang menentang surga hingga mencapai penguasaan puncak. Mereka yang sebelumnya mengklaim Yang Xiaotian tidak dapat melampaui anak suci 6 jalan kini terdiam. Semua orang menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya. Pada tingkat ini, Yang Xiaotian memang akan segera melampaui anak suci 6 jalan. Namun, beberapa murid yang sangat memuja anak suci 6 jalan masih berharap bahwa Yang Xiaotian tidak dapat melampaui anak suci 6 jalan. Yang Xiaotian mengabaikan tatapan rumit dari kerumunan dan terus menampilkan teknik suci pedang Dao alam penguasaan puncak yang ke-11. Bintang pedang di batu pedang jubah bintang terus diaktifkan. Pedang ki tumbuh semakin menyilaukan. Saat Yang Xiaotian melancarkan teknik suci pedang Dao ke-15, mengaktifkan 45 bintang pedang batu pedang jubah bintang, alun-alun itu berubah menjadi sunyi senyap, semua orang menahan napas. Berdengung. Saat Yang Xiaotian melepaskan teknik suci pedang Dao ke-16, 48 bintang pedang meletus dengan ki pedang, bergemuruh ke langit. Bahkan Kaisar Agung berjubah bintang dan putra suci 6 jalan, yang sedang menikmati minuman di kejauhan di Istana Kekaisaran, merasakan ki pedang yang menggetarkan. Kaisar Agung berjubah bintang meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya kepada para penjaga di luar, apa yang terjadi. Komandan pengawal bergegas masuk dengan panik, Yang Mulia, berita baru saja datang dari alun-alun batu pedang jubah bintang bahwa seseorang baru saja mengaktifkan 48 bintang pedang. Apa? Mustahil. Seru anak suci 6 jalan, refleks berdiri. Tak percaya ada orang di dunia ini yang mampu memahami 48 bintang pedang seperti dirinya. Namun tepat pada saat itu, beberapa garis ki pedang membumbung tinggi ke langit, lebih kuat dan lebih terang dari sebelumnya. Kaisar Agung berjubah bintang segera berlari keluar aula, dan saat melangkah keluar, dia melihat 51 pola bintang pedang di langit yang jauh. 51. Anak suci 6 jalan yang mengikutinya melebarkan matanya saat melihat pola bintang pedang itu. Hebatnya, ada 51 pola bintang pedang. Hanya ketika seseorang mengaktifkan 51 bintang pedang di batu pedang jubah bintang, maka bintang pedang tersebut akan membentuk 51 pola di langit. Seseorang telah memahami 51 bintang pedang. Itu 3 lebih banyak darinya. Tepat saat dia merasa sulit mempercayainya, tiba-tiba, 3 garis ki pedang melonjak ke langit. 54 pola bintang pedang. 54 pola bintang pedang di langit begitu jelas, begitu terang. Kaisar Agung jubah bintang dan anak suci 6 jalan sama-sama tercengang. Siapa itu? Siapa yang mengaktifkan bintang pedang di batu pedang jubah bintang? Tanya Kaisar Agung jubah bintang dengan nada mendesak. Bab 1760, puluhan napas. Itu Yang Xiaotian. Yang Xiaotian itu dari Akademi Hongmeng. Seru Komandan Garda Cepat. Yang Xiaotian. Mata Kaisar Starluo melebar, Yang Xiaotian dari Akademi Hongmeng itu. Ya, itu dia Yang Xiaotian, kata Komandan Garda dengan gembira. Nafas Kaisar Starluo langsung menjadi tidak stabil. Mata anak suci 6 jalan semakin melebar. Yang Xiaotian. Itu sebenarnya Yang Xiaotian. Baru beberapa bulan yang lalu, Yang Xiaotian meraih juara pertama di konferensi Jalan Suci Kekaisaran Guntur Mendalam. Selama beberapa bulan ini, banyak yang menyebarkan legenda tentangnya, mengklaim bahwa ia pasti akan melampaui Kaisar legendaris, Kaisar Kaiyuan, dan Kaisar Longxi. Ada yang mengatakan bahwa Yang Xiaotian ini suatu hari nanti akan memiliki hati Dao abadi,
yang mungkin bahkan lebih kuat dari milik Kaisar Long Xi di antara 100 hati Dao abadi teratas. Mengenai diskusi-diskusi ini, Putra Suci Enam Jalan telah lama merasa tidak senang dan menentang. Baru-baru ini, ia bahkan ingin bermain pedang dengan Yang Xiaotian ini untuk melihat apakah ia benar-benar legendaris seperti yang dirumorkan. Namun tak disangka, Yang Xiaotianlah yang mengaktifkan 54 bintang pedang. 54 bintang pedang. Putra suci dari Enam Jalan memandang 54 pola bintang pedang yang terang benderang di langit, tak mampu menahan rasa cemburu dan iri di hatinya. Kemarin, ia berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat mengaktifkan lebih dari bintang pedang ke-49. Sekarang Yang Xiaotian telah mengaktifkan 54 bintang pedang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Yang Xiaotian untuk mengaktifkan 54 bintang pedang? Hampir 2 jam. Anak suci Enam Jalan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Komandan Garda menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya butuh beberapa lusin napas. Beberapa lusin napas. Seru Kaisar Star Luo dan anak suci Enam Jalan dengan kaget. Ini tidak mungkin, teriak anak suci Enam Jalan dengan gelisah. Namun begitu dia selesai berbicara, dia melihat pedang Qi naik ke langit sekali lagi, membuatnya semakin terang, memperlihatkan bukan hanya 54, tetapi 57 pola bintang pedang. 57. Kaisar Star Luo tertegun sejenak, lalu melesat ke angkasa, menyerbu menuju Star Robe Sword Stone Plaza, tanpa menghiraukan apapun. Anak suci Enam Jalan menyaksikan Kaisar Star Luo yang tengah berlari menuju alun-alun batu pedang jubah bintang dengan segala kepasrahan, merasakan perasaan bingung. Tenang saja, Tuan Muda. Seorang pengawal berkata kepada anak suci Enam Jalan, setinggi apapun bakat pedang Dao Yang Xiaotian, mustahil baginya untuk melampaui 60 bintang pedang. Namun tak lama kemudian, dia tercengang saat melihat pedang Qi melonjak di atas, dengan pola bintang pedang berubah lagi menjadi 60. Bagaimana Yang Xiaotian mengaktifkan bintang pedang ini? Anak suci Enam Jalan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Dia menggunakan teknik suci tingkat atas penentang surga dari alam penguasaan puncak untuk mengaktifkannya, kata bawahannya dengan tergesa-gesa. Semuanya adalah penguasaan puncak dan penentang surga tingkat atas. Tanya anak suci dari Enam Jalan. Semuanya, jawab bawahannya dengan nada yang sangat rumit. Mereka semua, 60 bintang pedang, yang berarti 20 teknik suci tingkat atas yang menentang surga dari jalur pedang. Dan semuanya tercapai di Summit Mastery Realm. Jantung anak suci Enam Jalan bergetar hebat. Dia mengepalkan tinjunya, ayo kita lihat. Aku tidak percaya Yang Xiaotian bisa menggunakan 30 jurus suci tingkat atas penentang langit jalur pedang. 30, itu berarti 90 bintang pedang. Dia tidak percaya Yang Xiaotian dapat mengaktifkan 90 bintang pedang. Setelah berkata demikian, dia dan anak buahnya terbang menuju Star Robe Sword Stone Plaza. Namun, mereka baru saja mulai terbang ketika mereka melihat cahaya pedang Qi langit melonjak sekali lagi, dan 60 pola bintang pedang menjadi 63. Anak suci dari Enam Jalan merasakan hatinya tenggelam sekali lagi. Dia dan anak buahnya mempercepat langkah mereka. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mempercepat, setiap beberapa tarikan napas, 3 bintang pedang lagi diaktifkan oleh Yang Xiaotian. Tak lama kemudian, sudah ada 87 pola bintang pedang di langit. Asal Yang Xiaotian memperagakan satu lagi teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang di alam penguasaan puncak, dia dapat mengaktifkan 90 bintang pedang. Gunakan jimat suci ruang waktu. Melihat ini, wajah anak suci Enam Jalan menjadi gelap saat dia meraung, dan dia buru-buru mengaktifkan jimat suci ruang waktu yang biasanya digunakan untuk melarikan diri. Dia melesat menuju alun-alun dengan kecepatan tercepat. Bawahannya berhenti sejenak karena terkejut. Sementara itu, dalam perjalanannya menuju Star Robe Sword Stone Plaza, Kaisar Star Luo juga memasang ekspresi sangat terkejut. Dalam perjalanannya ke sini, dia tidak pernah membayangkan Yang Xiaotian dapat mengaktifkan begitu banyak bintang pedang. Dia berpikir bahwa meskipun bakat Yang Xiaotian luar biasa, mustahil baginya untuk melampaui usia 80. Mungkinkah dia akan menjadi Kaisar Abadi? Gumam Kaisar Star Luo. Dia kehilangan kata-kata untuk menggambarkan emosinya saat ini. Batu pedang jubah bintang ini, misterius dan kuno, asal-usulnya tidak diketahui, belum pernah diaktifkan sepenuhnya sebelumnya. Anak suci Enam Jalan yang aktif di usia 49 sudah cukup mengejutkan baginya, namun kini Yang Xiaotian telah mencapai usia 87. Tepat pada saat itu, cahaya di langit melonjak, dan pola bintang pedang bergeser lagi.
90. Melihat 90 pola bintang pedang yang tersusun rapi, hati Kaisar Star Luo bergetar. Mungkinkah dia akan mengaktifkan semuanya? Komandan pengawal di samping Kaisar Star Luo menelan ludah dan berbicara. Kaisar Star Luo merasakan jantungnya semakin berdebar kencang. Kalau saja Yang Xiaotian benar-benar mengaktifkan semua bintang pedang di batu pedang jubah bintang, akan terjadi adegan seperti apa? Cepat, Kaisar Star Luo menenangkan pikirannya dan bergegas menuju alun-alun dengan kecepatan penuh, takut ia akan melewatkan momen penting. Pada saat ini, semua orang di alun-alun memasang ekspresi terkejut. Mereka yang awalnya mengklaim Yang Xiaotian tidak dapat melampaui anak suci 6 jalan kini terdiam. Pada saat ini, Yang Xiaotian belum saja melampaui anak suci 6 jalan. Di hadapan semua orang, akhirnya 102 bintang pedang diaktifkan. Asalkan Yang Xiaotian memperagakan 9 lagi teknik suci tingkat atas jalur pedang alam penguasaan puncak yang menentang surga, dia dapat mengaktifkan semua bintang pedang. Pada saat ini, anak suci dari 6 jalan, yang menggunakan jimat suci ruang waktu, akhirnya tiba di tempat kejadian. Tetapi saat ini, tak seorang pun memperhatikannya, semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Anak suci 6 jalan memandang 102 pola bintang pedang di atas, merasakan keterkejutan sekaligus hasrat membunuh yang tak terbendung. Tepat saat ia hendak menyerang Yang Xiaotian secara diam-diam dengan racun roh yin, tiba-tiba, sebuah kehadiran yang kuat menguncinya. Kalau saja dia bergerak, kehadiran yang kuat ini pasti akan menghancurkannya. Anak suci 6 jalan terkejut, mengalihkan pandangannya, dan melihat Lu Tua sedang menatapnya dengan tatapan membunuh, membuat anak suci 6 jalan takut dan berhenti. Terdengar dengungan lain, Yang Xiaotian baru saja melakukan teknik suci pedang dao yang ke-35. 105 bintang pedang diaktifkan. Melihat hampir semua bintang pedang di batu pedang jubah bintang diaktifkan, semua orang di alun-alun menahan napas, bahkan mereka yang berada di wilayah yang ditunjuk untuk pemahaman lupa untuk memahami. Apakah dia benar-benar akan memahami semuanya? Kata seorang leluhur tua dengan terpesona. 35 teknik suci jalur pedang, semuanya tingkat atas menentang surga, semuanya dalam penguasaan puncak. Sepanjang sejarah, nomor 1 di jalur pedang 3 benua murni. Seorang master sekte menatap Yang Xiaotian dan tak kuasa menahan diri untuk berbicara, diliputi kegembiraan. Sungguh, menguasai 35 teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang hingga penguasaan puncak adalah bakat yang menjadikan seseorang nomor 1 dalam pedang dao 3 benua murni. Petik terbalik, bab 1761, semua bintang pedang diaktifkan. Baik Kaisar Kaiyuan maupun Kaisar Longxi, keduanya tidak dapat mencapainya. Sekalipun mereka dielu-elukan sebagai kaisar legendaris dari 3 benua murni, mereka tidak dapat berhasil mengolah 35 teknik suci tingkat atas jalan pedang yang menentang surga. Apalagi menguasai semuanya. Kaisar Jubah Bintang dan para komandannya tiba dan, setelah melihat langit penuh dengan pola bintang pedang, mereka benar-benar bingung. Bintang pedang dari batu pedang Jubah Bintang terus diaktifkan. Pada saat ini, seluruh alun-alun penuh sesak. Semua tokoh kuat di dalam ibu kota Kekaisaran Jubah Bintang bergegas menuju alun-alun, membuatnya benar-benar penuh sesak, dan kerumunan terus bertambah. Di mata semua penonton yang terkejut, pola bintang pedang di langit telah mencapai 117. 117. Saat Yang Xiaotian tampak hampir mengaktifkan semua bintang pedang, seseorang merasa pingsan. Banyak yang mengepalkan tangan mereka erat-erat. Semua orang tengah memperhatikan batu pedang jubah bintang dan Yang Xiaotian dengan penuh perhatian. Tampaknya hanya batu pedang jubah bintang dan Yang Xiaotian yang ada di dunia. Berdengung. Tiba-tiba, suara yang tidak biasa bergema di langit dan bumi. Batu pedang jubah bintang bergetar hebat. Batu pedang jubah bintang telah berdiri kokoh selama berabad-abad tanpa tergoyahkan oleh kekuatan apapun, tetapi sekarang ia bergetar hebat, semua bintang pedang memancarkan ki pedang. 120 bintang pedang semuanya memancarkan ki pedang mereka yang unik. Pedang ki yang berbeda membentuk pola besar di atas ibu kota Kekaisaran Jubah Bintang. Tidak seorang pun pernah melihat pola yang begitu indah dan sempurna. Sebelumnya, tidak peduli berapa banyak bintang pedang yang diaktifkan, pola bintang pedang tetap tidak lengkap. Namun sekarang, gabungan 120 pola bintang pedang membentuk pola yang benar-benar lengkap. 120 pola bintang pedang berputar perlahan di langit, memancarkan untaian ki pedang. Pola ini tampaknya memiliki kekuatan tak terlihat, yang memengaruhi jiwa dan hati setiap orang. Semua diaktifkan. Semua bintang pedang telah diaktifkan.
Di tengah keterkejutan itu, seorang tetua dipenuhi air mata. Warga Kekaisaran Jubah Bintang telah lama menantikan hari ini. Menunggu seseorang untuk mengaktifkan semua bintang pedang dari batu pedang Jubah Bintang. Namun, zaman demi zaman telah berlalu, dan tak seorang pun mampu mengaktifkan bintang pedang sepenuhnya. Sekarang, akhirnya, ini mimpi yang jadi kenyataan. Cahaya dari pola bintang pedang menyelimuti alun-alun dan sekitarnya, dan semua orang bermandikan cahaya ini. Banyak pakar tak kuasa menahan diri untuk tak mengulurkan tangan demi memegang pancaran cahaya itu, wajah penuh kesucian. Dibandingkan dengan kegembiraan semua orang, anak suci dari 6 jalan tampak pucat, seolah-olah sakit parah. Kemarin, dia mengaktifkan 48 bintang pedang, merasa puas diri dan penuh kemenangan, tetapi sekarang, di hadapan 120 pola bintang pedang, 48 miliknya hanyalah lelucon. Dia juga seorang lelucon. Dia, anak suci dari Akademi 6 Jalan, sungguh lelucon. Dia menatap tajam ke arah Yang Xiaotian. Akan tetapi, Lutua yang bersemangat tetap menatapnya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, batu pedang Jubah Bintang yang bergetar mengeluarkan suara pedang yang tajam, dan sebuah pedang melayang keluar dari dalam batu pedang Jubah Bintang. Pedang ini, bilahnya diisi dengan 120 bintang pedang, identik dengan yang ada di batu pedang Jubah Bintang tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Di bawah cahaya pola bintang pedang di langit, bintang pedang pada bilah pedang memancarkan titik-titik cahaya. Pedang itu terbang ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menangkapnya dengan satu tangan. Tidak seorang pun menyangka bahwa setelah sepenuhnya memahami batu pedang Jubah Bintang, sebuah pedang akan muncul. Tidak ada catatan tentang pedang ini. Tetapi semua orang tahu itu luar biasa, mungkin sangat mencengangkan. Tiba-tiba, mata semua orang berbinar, terfokus pada pedang di tangan Yang Xiaotian. Akan tetapi, di bawah tatapan semua orang, tidak seorang pun berani merebut pedang dari Yang Xiaotian. Tepat pada saat itu, kitab rahasia lain terbang keluar dari batu pedang Jubah Bintang. Yang Xiaotian mengambil kitab rahasia tanpa membukanya, menyimpan kitab suci dan pedang itu di dalam cincin naga kesengsaraan. Saat Yang Xiaotian hendak pergi, Kaisar Star Robe tiba-tiba berkata, "Tunggu." Dia berbicara, lalu dengan cepat menghalangi jalan Yang Xiaotian. Sekelompok pengawal di belakang Kaisar Jubah Bintang menyerbu ke depan. Mengepung Yang Xiaotian dengan erat. Lutua datang ke sisi Yang Xiaotian, menatap dingin ke arah Kaisar Jubah Bintang dan para ahli dari Kekaisaran Jubah Bintang, melepaskan auranya sepenuhnya. Kaisar Jubah Bintang segera menjelaskan kepada Yang Xiaotian dan Lutua, "Saudara Yang, Senior Lu, saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya ingin mengundang Saudara Yang dan Senior Lu ke Istana Kekaisaran untuk berbicara." Yang Xiaotian menggelengkan kepala dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia, atas undangannya. Kami ada urusan lain, jadi kami tidak akan mengunjungi Istana Kekaisaran." Setelah itu, ia dan Lutua langsung pergi. Kaisar Jubah Bintang tertegun, namun akhirnya, dia membiarkan para pengawal minggir, mempersilakan Yang Xiaotian dan Lutua pergi. Di bawah tatapan semua orang, Yang Xiaotian dan Old Lu meninggalkan tempat kejadian. Ekspresi orang-orang beragam, ada yang penuh kekaguman, ada pula yang iri. Di tengah kerumunan, Master Aula 9 Sa dan sekelompok ahli Aula 9 Sa menatap tajam ke arah punggung Yang Xiaotian. Ketika Yang Xiaotian mengaktifkan 93 bintang pedang, penguasa Aula 9 Sa telah tiba. Awalnya, seperti putra suci 6 jalan, ia mempertimbangkan untuk membunuh Yang Xiaotian. Namun akhirnya, dia menahan diri. Mungkin dia juga ingin melihat rahasia apa yang disimpan batu pedang Jubah Bintang yang legendaris itu. "Tuan, pedang itu pasti menyembunyikan rahasia yang mencengangkan." Seorang tetua Aula 9 Sa berkata dengan sungguh-sungguh, menatap Yang Xiaotian dengan penuh keserakahan. Master Aula 9 Sa mengangguk. Semua orang menduga pedang itu bukanlah pedang sederhana. "Jangan terburu-buru, Yang Xiaotian tidak akan kabur." Master Aula 9 Sa mencibir, dia datang ke sini mungkin untuk pelelangan. Yang Xiaotian ini, benar-benar nekat, mencari mati. Sekarang, dia yakin Yang Xiaotian membunuh putranya. Yang Xiaotian membunuh putranya dan sekelompok murid Aula 9 Sa, namun dia berani datang ke ibu kota Kekaisaran Jubah Bintang. Meskipun Yang Xiaotian telah pergi, suasana tetap tak menentu, banyak pakar masih bertahan di alun-alun, merasa riuh. Berbicara tentang Yang Xiaotian, membahas pedang, dan 40 teknik suci jalur pedang milik Yang Xiaotian.
Yang Xiaotian pasti telah mengolah lebih dari 40 jurus suci tertinggi jalur pedang yang menentang surga. Seorang tetua berkata dengan percaya diri. Belum tentu. Mungkin dia baru saja berhasil menguasai 40 jurus suci tingkat atas penentang surga jalur pedang dan datang untuk mencobanya. Kepala keluarga lainnya menggelengkan kepala, lalu mendesah, tapi, bahkan di usia 40, itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Sungguh tidak tahu apa yang dipikirkan Akademi Hongmeng, seorang jenius yang begitu mengerikan, namun tidak dijaga dengan baik. Terkadang menjadi terlalu mengerikan bisa jadi tidak beruntung, sendirian di hutan, angin pasti akan menghancurkannya. Dan master leluhur Hongmeng tidak ada di sini. Seorang master sekte berkomentar penuh arti, kudengar seseorang di kampus utama Akademi Hongmeng ingin berurusan dengan Yang Xiaotian. Apa? Seseorang di kampus utama Akademi Hongmeng ingin berurusan dengan Yang Xiaotian. Bab 1762, menawar Yang Xiaotian sampai akhir. Mendengar bahwa seseorang dari kampus utama Akademi Hongmeng bermaksud menghadapi Yang Xiaotian, semua orang menjadi tertarik dan mulai bertanya dan berdiskusi. Siapa dari kampus utama Akademi Hongmeng yang ingin berurusan dengan Yang Xiaotian? Semua orang ingin tahu siapa di kampus utama Akademi Hongmeng yang berniat melawan Yang Xiaotian. Pada saat ini, Yang Xiaotian kembali ke halaman sewaannya, mengeluarkan pedang dan buku petunjuk jalur pedang, dan pertama-tama menyempurnakan dan mengasimilasi pedang tersebut. Setelah menyempurnakan pedang itu, sebuah pesan tentang pedang itu muncul dalam pikirannya. Pedang Jubah Bintang. Pedang ini memang disebut pedang Jubah Bintang. Namun, dia hanya tahu bahwa pedang itu disebut pedang Jubah Bintang. Dia tidak tahu apa-apa lagi tentang hal itu. Yang Xiaotian mulai membolak-balik buku panduan ilmu pedang. Buku panduan ilmu pedang ini disebut Seni Pedang Jubah Bintang, teknik suci tingkat atas yang menentang surga dari jalur pedang. Sekarang, Yang Xiaotian telah menguasai 120 jurus suci tingkat atas penentang surga jalur pedang, dan dengan yang satu ini, jumlahnya menjadi 121. Dia hanya membutuhkan 79 lagi. Yang Xiaotian dengan saksama membaca Seni Pedang Jubah Bintang dari awal hingga akhir, lalu menutup matanya dan mengingatnya sekali, memastikan dia telah menghafal sepenuhnya inti dari teknik tersebut. Dia kemudian membacanya dengan saksama untuk kedua kalinya. Setelah selesai, dia menutup matanya lagi untuk mengingat dan memahami. Meskipun untuk kedua kalinya ia sudah sepenuhnya memahaminya, Yang Xiaotian tidak bersemangat untuk berlatih. Ia malah membacanya untuk ketiga kalinya, dan baru setelah menyelesaikan yang ketiga, ia mulai berlatih Seni Pedang Jubah Bintang. Dalam waktu singkat, Yang Xiaotian telah menguasai Seni Pedang Jubah Bintang ke alam prestasi kecil. Saat dia mengaktifkan Pedang Jubah Bintang dengan Seni Pedang Jubah Bintang alam prestasi kecil, 120 bintang pedang pada bilah pedang memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang itu luar biasa dahsyatnya, dan tampak kurang kuat, tetapi saat cahaya pedang itu jatuh ke sebuah batu gunung yang jauh, cahaya itu diam-diam menembusnya. Selanjutnya, ketika Yang Xiaotian mengaktifkan Pedang Jubah Bintang dengan Seni Pedang Jubah Bintang alam prestasi kecil, peta bintang misterius muncul dalam pikirannya. Peta bintang ini sesuai dengan pola yang dibentuk oleh 120 bintang pedang dari batu pedang Jubah Bintang. Yang Xiaotian merasa bahwa rahasia pedang Jubah Bintang terletak pada peta bintang ini. Namun, peta bintang itu masih sangat samar. Dia mengira bahwa begitu dia menguasai ilmu pedang Jubah Bintang hingga ke alam penguasaan puncak, peta bintang akan menjadi sepenuhnya jelas. Memikirkan hal ini, Yang Xiaotian terus berkultivasi. Begitu dia menguasai ilmu pedang Jubah Bintang hingga ke alam prestasi agung, peta bintang dalam benaknya pun menjadi sedikit lebih jelas. Dan peta bintang tampaknya membentuk simbol khusus. Yang Xiaotian memperhatikan bahwa langit telah sepenuhnya gelap. Dia terus berkultivasi. Tanpa disadari, langit telah sepenuhnya cerah. Hari ini adalah hari pelelangan, dan Lu Tua datang meneleponnya. Baru saat itulah Yang Xiaotian berhenti. Karena avatar surgawinya tidak dapat berada terlalu jauh dari tubuhnya, dia hanya dapat menarik kembali dua avatar surgawi yang sedang dikultivasikannya dan kemudian menuju ke lelang bintang bersama Lu Tua. Tuan Muda Yang, pahlawan muda Yang, melihat kedatangan Yang Xiaotian, semua orang menyambutnya dengan hangat. Bahkan para master sekte, kepala keluarga, dan orang-orang seperti Kaisar Long Si kemarin memanggil Yang Xiaotian sebagai saudara Yang. Bahkan orang-orang dari lelang bintang dengan hikmat mengundang Yang Xiaotian ke ruang VIP lelang mereka. Seorang makhluk Sein Realm seperti Yang Xiaotian diundang ke lelang kamar dagang bintang, ini merupakan yang pertama.
Anak suci dari 6 jalan dan guru dari 9 aula setelah tiba, dan keduanya menatap dingin ke arah Yang Xiao Tian yang dikelilingi oleh orang banyak dari ruang VIP masing-masing. Terutama anak suci dari 6 jalan, dia menatap Yang Xiao Tian dengan dingin dan mendengus pelan. Sebelum kemarin, orang-orang sangat antusias terhadapnya, tetapi hari ini, setelah Yang Xiao Tian memahami batu pedang jubah bintang, mereka menjadi tidak terlalu antusias terhadapnya. Dia mengalami pengabaian untuk pertama kalinya. Tuan muda, Yang Xiao Tian ada di sini, kata seorang bawahan anak suci 6 jalan. Anak suci 6 jalan menatap dingin ke arah bawahan itu, sambil berpikir, aku tidak buta, apakah kau perlu mengingatkanku? Bawahan itu menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Apapun tawaran Yang Xiao Tian nanti, aku harus bersaing dengannya sampai akhir. Suara dingin anak suci 6 jalan bergema di ruang VIP. Merasakan niat membunuh dari anak suci 6 jalan dan Master Aula 9 Sa, serta dari yang lain, Yang Xiao Tian tetap tenang dan duduk di ruang VIP bersama Lu Tua, menunggu pelelangan dimulai. Sementara Yang Xiao Tian menunggu, para ahli dari semua pihak terus membanjiri pelelangan, dan segera, tidak ada kursi kosong. Tak lama kemudian, pelelangan dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah buku petunjuk rahasia teknik suci pedang tertinggi. Teknik suci tertinggi tidak berguna bagi Yang Xiao Tian, jadi ia tidak berpartisipasi dalam pelelangan. Meskipun Yang Xiao Tian tidak menunjukkan minat, ada banyak faksi yang hadir yang tertarik pada buku rahasia teknik suci pedang tertinggi ini, yang menyebabkan penawaran yang sengit. Setelah manual jalan pedang itu dilelang, barang berikutnya adalah peninggalan langka dari era kuno. Dengan setiap barang yang dilelang, suasana di lokasi semakin antusias. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin barang telah dilelang. Anak suci 6 jalan memasang wajah muram, menunggu Yang Xiao Tian mulai menawar, tetapi tidak pernah melihat Yang Xiao Tian bersuara setelah lebih dari selusin barang dilelang. Melihat wajah muram anak suci 6 jalan, salah satu bawahannya berbisik, mungkin Yang Xiao Tian juga ada di sini untuk mendapatkan 2 buku panduan jalan pedang Kaisar Longxi. Anak suci 6 jalan mengangguk, jika memang begitu, maka ia harus menyaingi Yang Xiao Tian sampai akhir. Dia sangat menginginkan kedua kitab jalan pedang Kaisar Longxi itu, sampai-sampai dia rela menghabiskan semua hartanya untuk mendapatkannya. Sebelumnya, dia telah memperoleh harta karun rumah gua dari pusat kekuatan kuno. Kali ini dia membawa 10 miliar bersamanya. Itu semua adalah asetnya. Pada saat ini, pemimpin lelang mengeluarkan cincin luar angkasa, membukanya, dan di dalamnya melayang gugusan api. Melihat api suci ini, mata Yang Xiao Tian menjadi cerah. Api ini adalah api suci Dao yang ingin ia tawar kali ini. Awalnya, dia khawatir kalau Dao Holy Flame di pelelangan itu tidak akan cukup untuk membuat salah satu Chaos Divine Flame miliknya berubah menjadi Holy Fire, tetapi Dao Holy Flame ini sama banyaknya dengan yang dia dapatkan di Istana Flame Princess, cukup baginya untuk membuat satu Chaos Divine Fire berubah menjadi Holy Fire. Yang selanjutnya dilelang adalah Dao Holy Flames. Dao Holy Flames ini memiliki beragam kegunaan, bisa digunakan untuk alkimia guna meningkatkan kualitas eliksir, atau untuk pemurnian artefak guna memperkuat pertahanan dan serangan artefak suci, ujar juru lelang sambil tersenyum sambil memperkenalkan kegunaan Dao Holy Flames kepada para hadirin satu persatu. Setelah memuji api suci Dao ke langit, dia mengumumkan, tawaran awal untuk api suci Dao ini adalah 100 juta, dengan kenaikan minimum 1 juta. Awalnya, mereka yang tertarik pada Dao Holy Flames kehilangan minat setelah mendengar ini. Lagi pula, 100 juta telah jauh melampaui titik harga psikologis orang-orang. Suasana menjadi hening. Juru lelang itu, yang menyadari tidak ada yang menawar, merasa canggung dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara, 110 juta. Bab 1763, Air Suci Buddha dari Aula Buddha 3 Kehidupan. Kerumunan itu terkejut, dan semua orang melihat ke arah ruang VIP tempat Aula 9 Sa berada, dengan suara dengungan. Orang yang berbicara tidak lain adalah Master dari 9 Sa Hall. Sebelumnya, seperti Yang Xiao Tian, Master 9 Sa Hall tetap diam. Tak seorang pun menyangka bahwa Master Aula 9 Sa tiba-tiba menawar api suci Dao. Tepat saat semua orang terkejut, tiba-tiba, suara lain menyusul, 120 juta. Semua orang terkejut, melihat ke arah ruang VIP tempat Yang Xiao Tian berada. Yang Xiao Tian lah yang baru saja berbicara. Setelah keterkejutan awal Master 9 Sa Hall, wajahnya berubah muram, berpikir, Yang Xiao Tian, aku belum mengejarmu, dan kau berani memprovokasiku. Rupanya,
dia merasa Yang Xiaotian sedang mengejeknya. Kalau tidak, mengapa Yang Xiaotian langsung menawar setelah dia melakukannya? Yang Xiaotian telah membunuh putranya dan sekarang berani memprovokasinya. Bukan hanya Master Aula 9 Sa saja yang memasang ekspresi muram, tetapi para ahli lain di Aula 9 Sa juga tampak tidak senang. Yang Xiaotian, kata Master Aula 9 Sa dengan dingin. 130 juta, kata Master Aula 9 Sa lagi. Siapapun dapat mendengar nada dingin dan niat membunuh dalam suara Master Aula 9 Sa. Kerumunan itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri, sehingga menimbulkan keributan. Anak suci dari 6 jalan mengamati dan tidak ikut menawar, dia gembira menyaksikan Yang Xiaotian dan Master dari 9 Sa Hall bersaing satu sama lain. Yang Xiaotian ini benar-benar mencari mati, beraninya memprovokasi bahkan Master Aula 9 Sa. Seorang bawahan di belakang anak suci 6 jalan tertawa. Anak suci 6 jalan terkekeh, biarkan mereka bertarung sampai mati. Yang Xiaotian, mendengar nada dingin dan niat membunuh dalam suara Master Aula 9 Sa, tetap tenang dan terus menawar, 140 juta. Melihat Yang Xiaotian terus berseteru dengan Master Aula 9 Sa, keributan di tempat itu semakin meningkat. Yang Xiaotian itu, apakah dia pikir hanya karena dia memahami batu pedang jubah bintang, dia memenuhi syarat untuk melawan Master Aula 9 Sa? Dia benar-benar menganggap dirinya penting, betapapun hebatnya bakatnya, dia hanyalah murid alam suci. Master Aula 9 Sa bisa menghancurkannya seperti semut. Beberapa pakar sekte yang iri pada Yang Xiaotian mencibir. Master Aula 9 Sa, melihat Yang Xiaotian menawar 140 juta, matanya penuh dengan niat membunuh, dia mendengus, 150 juta. Dia ingin melihat seberapa tinggi Yang Xiaotian dapat menawar. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Yang Xiaotian, seorang murid yang baru saja bergabung dengan Akademi Hongmeng, mampu menghasilkan beberapa ratus juta. 160 juta, Yang Xiaotian melanjutkan tawarannya dengan lembut. Wajah Master 9 Sa Hall berubah lebih muram. Api suci Dao ini, meskipun merupakan harta karun, nilainya paling banyak hanya sekitar 100 juta, sekarang, 160 juta, telah jauh melampaui nilai intrinsik api suci Dao ini. Yang Xiaotian ini bermaksud bergulat dengannya sampai akhir. Beberapa ahli dari 9 Sa Hall ingin membujuk Master 9 Sa Hall untuk berhenti menawar, tetapi melihat ekspresi di wajahnya, tidak seorang pun berani berbicara. 170 juta, kata Master Aula 9 Sa dengan suara berat, nadanya bahkan menunjukkan kemarahan. 180 juta, kata Yang Xiaotian dengan tenang. Lagi pula, begitu uangnya habis, dia bisa menghasilkan lebih banyak lagi dengan memurnikan ramuan. Dia bertekad untuk memperoleh api suci Dao ini. Jika dia melewatkan api suci Dao ini, siapa yang tahu kapan dia akan menemukan begitu banyak api suci Dao lagi. Begitu dia memiliki 2 api suci kekacauan, dia dapat memurnikan pil suci kelas surgawi 8 kesengsaraan, dan kemudian harga ramuan akan meningkat pesat, dan uangnya akan cepat kembali. Master Aula 9 Sa melihat Yang Xiaotian menawar hingga 180 juta, mengepalkan tinjunya, urat-urat di punggung tangannya menonjol. Guru, mengapa kita tidak melepaskannya saja? Seorang guru tua dari Aula 9 Sa ragu-ragu, bahkan jika anak itu memenangkan tawaran untuk api suci Dao ini, itu tidak masalah, lagi pula dia tidak akan bisa membawa benda-benda ini bersamanya. Mereka akan tetap menjadi milik kita. Para master tua lainnya juga angkat bicara satu persatu. Memang, Tuan, bahkan jika Yang Xiaotian memenangkan api suci Dao ini, dia tidak bisa mengambilnya. Kita tidak perlu terus menawar melawannya. Kau adalah seorang kepala aula, dengan status bangsawan, bersaing dengannya, seorang murid biasa dari alam suci, hanya akan menurunkan statusmu. Raut wajah Master 9 Sa Hall berubah rumit, dan akhirnya dia tidak meneruskan tawarannya. Pada akhirnya, Yang Xiaotian berhasil memenangkan tawaran Dao Holy Flame senilai 180 juta. Saat melihat api suci Dao yang dibawanya, Yang Xiaotian tak dapat menahan perasaan gembira. Sekembalinya, ia akan menggunakan api suci Dao ini untuk mengubah api surgawi Chaos Xuanming menjadi api suci Chaos. Chaos Swordsi Divine Fire dan Chaos Xuanming Divine Fire merupakan 2 yang terkuat di antara 9 api surgawi caotik agungnya. Setelah kedua api surgawi ini berubah menjadi api suci kekacauan, mengubah api surgawi kekacauan lainnya akan menjadi jauh lebih mudah. Yang Xiaotian membayar 180 juta batu suci Dao tingkat rendah dan menerima api suci Dao dari Persekutuan Pedagang Galaksi. Di ruang VIP lain,
Anak suci 6 jalan melihat Yang Xiaotian menawar 180 juta untuk api suci Dao itu, sambil tertawa mengejek, Yang Xiaotian itu, membeli api suci Dao itu seharga 180 juta, sungguh bodoh. Dan dia telah menyinggung Master Aula 9 Sa, sulit baginya untuk meninggalkan kekaisaran jubah bintang sekarang. Bawahannya tertawa, Yang Xiaotian menghabiskan 180 juta untuk api suci Dao yang tak berguna ini, aku ragu dia punya uang tersisa untuk menawar 2 buku rahasia teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang karya Kaisar Longxi. Sang anak suci dari 6 jalan, setelah mendengar ini, merasa gembira, mengangkat cangkir anggurnya, dan minum bersama bawahannya. Setelah api suci Dao, barang berikutnya adalah kuali obat dari benteng apoteker di 3 benua murni, yang juga merupakan kuali obat terkenal, tetapi Yang Xiaotian tidak menawarinya. Selanjutnya, dia menunggu 200 mangkuk air suci Buddha dan 2 manual jalan pedang itu. Tidak termasuk 180 juta yang baru saja dibelanjakannya, dia masih memiliki 10 miliar tersisa. Jika semuanya berjalan normal, 10 miliar akan lebih dari cukup untuk membeli 200 mangkuk air suci Buddha dan 2 manual jalan pedang. Setelah beberapa barang lelang terjual berturut-turut, lelang galaksi akhirnya mulai menawar 200 mangkuk air suci Buddha. Tuan rumah mengeluarkan sebuah vas batu giok, dan setelah membuka segelnya, aura Buddha dari air suci Buddha memenuhi seluruh tempat, menyelubungi setiap orang dalam cahaya Buddha. Selanjutnya, yang akan kita lelang adalah 200 mangkuk air suci Buddha ini. Tuan rumah tersenyum, 200 mangkuk air suci Buddha ini bukan air biasa, ini dari Aula Buddha 3 kehidupan. Begitu pembawa acara berbicara, hadirin menjadi riuh. Apa? Air suci Buddha dari Aula Buddha 3 kehidupan? Mustahil. Tidak mungkin. Aula Buddha 3 kehidupan sudah lama lenyap di telan sungai waktu. Bagaimana mungkin Serikat Pedagang Galaksi menemukan Aula Buddha 3 kehidupan? Penonton pun langsung bersemangat. Lu Tua juga terkejut. Aula Buddha 3 kehidupan ini konon didirikan oleh leluhur Buddha kehidupan ketiga, Buddha pertama di 3 benua murni. Dan ada yang mengatakan bahwa leluhur Buddha kehidupan ketiga ini adalah murid Buddha masa kini. Itu luar biasa. Akan tetapi, Aula Buddha 3 kehidupan telah lenyap jutaan tahun yang lalu. Kini, penyelenggara lelang mengklaim bahwa air suci Buddha ini berasal dari Aula Buddha 3 kehidupan, tak heran jika halayak begitu antusias dan skeptis. Bab 1764, Harta Karun Kaisar Longxi. Vas giok yang kami temukan, berisi air suci Buddha, bertuliskan, Aula Buddha 3 kehidupan, kata tuan rumah. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa air suci Buddha ini berasal dari Aula Buddha 3 kehidupan. Setelah mengatakan hal ini, pembawa acara segera menunjukkan kepada semua orang sisi vas batu giok yang bertuliskan kata-kata, Aula Buddha 3 kehidupan. Meskipun karakternya kecil, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, tuan rumah memasukkannya dengan kekuatan suci, menyebabkan tulisan, Aula Buddha 3 kehidupan, pada vas batu giok bersinar redup, memancarkan kekuatan Buddha halus, yang membuat semua orang merasa berpikiran jernih. Pembawa acara tersenyum dan berkata, selain itu, keempat karakter ini mengandung formasi Buddha kuno tertinggi. Dengan menanamkan kekuatan suci, formasi ini dapat memancarkan kekuatan Buddha yang halus dengan berbagai manfaat luar biasa. Jika seseorang memasuki suatu tempat yang penuh setan, maka tempat itu dapat memberikan efek mengusir setan. Selain itu, vas giok ini bahkan lebih bermanfaat bagi para praktisi Buddha. Membawa vas ini dapat membantu Anda memahami teknik Buddha dan teknik suci Buddha. Setelah kata-kata persuasif dari pembawa acara, semua orang terharu. Hanya fakta bahwa air suci Buddha ini berasal dari Aula Buddha 3 kehidupan sudah cukup untuk menggembirakan banyak orang. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa air suci Buddha ini tidak ditambahkan kemudian olehmu? Pada saat ini, seorang leluhur mengungkapkan keraguannya. Memang, vas batu giok itu mungkin asli. Namun air suci Buddha tersebut mungkin ditambahkan kemudian oleh orang-orang dari kamar dagang bintang. Tuan rumah tersenyum dan berkata, Anda bisa tenang saja. Sejak mendapatkan vas giok ini, kami belum pernah menggunakan air suci Buddha di dalamnya sama sekali, dan air suci Buddha ini mengandung sejenis ramuan emas Buddha. Ramuan emas Buddha ini telah ada setidaknya selama 1 juta tahun. Cukup untuk membuktikan bahwa air suci Buddha ini berasal dari 1 juta tahun yang lalu. Setelah mengatakan ini, pembawa acara secara khusus meletakkan vas batu giok di bawah cahaya, membiarkan cahaya bersinar ke dalam vas batu giok. Benar saja, di dalam, air suci Buddha mengapung dengan lapisan ramuan emas.
Ini benar-benar ramuan emas Buddha. Ramuan emas Buddha ini seharusnya sudah ada selama 1.000.000 tahun. Beberapa leluhur yang berpengetahuan mengatakan. Tuan rumah tersenyum dan berkata, semua orang di sini berpengetahuan luas. Anda bisa langsung tahu. Jika nanti ada yang tahu bahwa air suci Buddha ini bukan dari 1.000.000 tahun yang lalu, kami di Kamar Dagang Bintang bersedia memberi Anda kompensasi 2 kali lipat. Setelah berbincang cukup lama, pembawa acara mengumumkan harga awal, karena air suci Buddha dan vas giok Buddha ini langka. Harga awal untuk 200 unit air suci Buddha dan vas giok ini adalah 2 miliar batu suci Dao kelas rendah. 2 miliar. Sama seperti pelelangan api suci Dao, suasana langsung menjadi sunyi. Jika air suci Buddha ini memang berasal dari Aula Buddha 3 kehidupan, tentu saja harganya sepadan. Namun 2 miliar bukanlah angka yang kecil. Tidak banyak yang dapat mencapai angka 2 miliar. Jadi suasana menjadi dingin. 2 miliar 100 juta. Saat suasana hening, anak suci dari 6 jalan tak sabar untuk berteriak. Dengan dimulainya anak suci 6 jalan, beberapa negara adik kuasa yang awalnya tertarik pada air suci Buddha ini juga ikut angkat bicara. Tak lama kemudian harganya naik menjadi 2 miliar 800 juta. Ketika harganya mencapai 2 miliar 800 juta, baik anak suci dari 6 jalan maupun negara adidaya lainnya berhenti menawar. Bagaimanapun, air suci Buddha ini, tidak peduli seberapa berharganya, memiliki batas harga. Menurut pendapat semua orang, nilainya paling banyak 3 miliar. Setelah anak suci 6 jalan dan sekelompok kekuatan super berhenti, Master Aula 9 Sa berbicara, 3 miliar. Suara Master Aula 9 Sa bagaikan palu, menghantam keras udara aula besar itu. Hal ini membuat banyak orang menggelengkan kepala dan ragu-ragu. 3 miliar 100 juta. Tepat ketika Master Aula 9 Sa mengira tak seorang pun akan menyusul, tiba-tiba, suara Yang Xiao Tian terdengar. Apa? 3 miliar 100 juta. Dari mana Yang Xiao Tian mendapatkan uang sebanyak itu? Putra suci 6 jalan dan kerumunan terkejut dan terperanjat. Wajah Master Aula 9 Sa juga menggelap, dengan cahaya dingin yang mengerikan di matanya. Ia memelototi ruang VIP tempat Yang Xiao Tian berada. Sial, barusan ia menawar air suci Dao, dan Yang Xiao Tian menantangnya, menawar sampai akhir. Sekarang ia menawar air suci Buddha ini, dan Yang Xiao Tian ikut campur lagi. Terus memprovokasi. Yang Xiao Tian mencari kematian, mencari kematian. 3 miliar 200 juta. Master Aula 9 Sa hampir berteriak. Namun suara Yang Xiao Tian tetap tenang, 3 miliar 300 juta. 3 miliar 300 juta. Tiba-tiba jantung semua orang berdebar kencang. 3 miliar 400 juta. Kata Master Aula 9 Sa dengan marah. 3 miliar 500 juta. Yang Xiao Tian tidak tergerak. Suasana hening. Terdengar suara jarum jatuh. Yang Xiao Tian ternyata mampu membayar uang sebanyak ini. Kata seorang pengikut anak suci 6 jalan yang tercengang. Banyak kepala keluarga di Kekaisaran Jubah Bintang tidak mampu menghasilkan uang sebanyak ini. Mata anak suci 6 jalan berbinar. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang direncanakannya dalam hatinya. Tuan muda yang dari Akademi Hongmeng menawar 3 miliar 500 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Pembawa acara berbicara di saat yang tepat ketika semua orang sudah tenang. Master Aula 9 Sa menghancurkan buah suci di tangannya, 4 miliar. 4 miliar. Kerumunan itu tersentak. Semua orang dapat melihat bahwa Yang Xiao Tian telah benar-benar membuat marah Master Aula 9 Sa, mendorongnya untuk tiba-tiba menaikkan harga menjadi 4 miliar. Namun, suara Yang Xiao Tian terdengar lagi, 4 miliar 100 juta. Mendengar ini, Master Aula 9 Sa tiba-tiba berdiri, tubuhnya memancarkan aura kekuatan iblis dan suram yang luar biasa. Saat ini, Master Aula 9 Sa bagaikan binatang purba, dan kehadirannya yang dahsyat serta kekuatan iblisnya membuat banyak orang merasa tercekik. Tuan Aula 9 Sa, harap tetap tenang, kata penyelenggara lelang dengan tenang, tak terpengaruh oleh kekuatan iblis Tuan Aula 9 Sa. Tuan muda yang dari Akademi Hongmeng menawar 4 miliar 100 juta, adakah tawaran yang lebih tinggi? Master Aula 9 Sa menarik napas dalam-dalam, menahan amarah dan niat membunuhnya, lalu duduk. Ia berkata dengan suara berat, Yang Xiao Tian ini, aku harus membunuhnya, membunuhnya. Semua orang di Aula 9 Sa terdiam dan dingin seperti jangkrik. Akhirnya, Yang Xiao Tian berhasil menawar 4 miliar 100 juta untuk 200 unit air suci Buddha dari Aula Buddha 3 kehidupan. Setelah Yang Xiao Tian membayar 4 miliar 100 juta,
rumah lelang itu mengirimkan air suci Buddha kepada Yang Xiaotian. Air suci Buddha kini ada di tangan. Sekarang, hanya 2 manual jalur pedang itu yang tersisa. Selanjutnya, rumah lelang tersebut melelang beberapa item sebelum mulai melelang kedua manual jalur pedang tersebut. Kedua manual jalur pedang ini juga merupakan barang terakhir dalam pelelangan ini. Selanjutnya, kami akan melelang 2 buku panduan jalan pedang ini, yang merupakan teknik suci tingkat atas penentang surga. Pembawa acara memperkenalkan keduanya dengan penuh arti, saya yakin semua orang penasaran tentang asal-usul kedua buku panduan jalan pedang ini. Saya dapat memberitahu kalian semua bahwa kedua buku panduan jalan pedang ini ditinggalkan oleh Kaisar Longxi. Banyak yang tidak tahu bahwa kedua kitab jalan pedang ini ditinggalkan oleh Kaisar Longxi, dan setelah mendengarnya, mereka sangat tercengang. Yang Xiaotian dan Old Lu juga terkejut. Ditinggalkan oleh Kaisar Longxi. Anak suci 6 jalan dan Master 9 Sahol sudah tahu sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut. Saya yakin semua orang tahu siapa Kaisar Longxi, kata pembawa acara. Kaisar Longxi dan Kaisar Kaiyuan keduanya adalah kaisar legendaris dari 3 benua murni kita. Kitab-kitab jalur pedang yang ditinggalkannya adalah harta karun dari 3 benua murni kita. Tentu saja, harga awalnya juga agak tinggi. Bab 1765, Yang Xiaotian mungkin memiliki 40 manual tentang dirinya. Ketika pembawa acara menyebutkan harga penawarannya agak tinggi, semua orang tidak dapat menahan diri untuk bergumam tentang harga awal kedua manual jalur pedang ini. Seperti yang semua orang duga, pembawa acara berkata, harga awal untuk 2 manual jalur pedang ini adalah 5 miliar batu suci Dao kelas rendah. Apa? 5 miliar. Semua orang terkejut mendengarnya. Bagi banyak keluarga yang bahkan tidak mampu membayar 2 atau 3 miliar, 5 miliar adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan Yang Xiaotian pun terkejut. Awalnya, dia mengira harga awal untuk 2 manual jalur pedang ini paling banyak 4 miliar. 5 miliar, jauh melampaui ekspektasinya. Saat ini, ia hanya memiliki 6 miliar tersisa. Tampaknya mustahil untuk berhasil menawar kedua manual jalur pedang ini. Lagi pula, banyak orang datang untuk kedua manual jalan pedang ini, dan penawarannya pasti akan sengit. 5 miliar, bukankah harga awal ini terlalu tinggi? Seorang master sekte tak kuasa menahan diri untuk berkata. Pembawa acara tersenyum dan berkata, jika ada buku rahasia teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang lainnya, 5 miliar memang akan terlalu tinggi, tetapi karena 2 buku rahasia jalur pedang ini ditinggalkan oleh Kaisar Longxi, jumlahnya tidak terlalu tinggi. Harga awal setiap barang ditentukan setelah diskusi dengan penilai asosiasi kami. Pembawa acara mengangkat tangan untuk menenangkan semua orang dan berkata, sekarang mari kita mulai lelangnya, setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Banyak orang melihat ke arah ruang VIP anak suci 6 jalan dan Master Aula 9 Sa. Sebelum pelelangan, banyak orang mengatakan bahwa anak suci 6 jalan dan Master 9 Aula Sa datang untuk kedua kitab jalan pedang ini. 5 miliar 10 juta. Benar saja, anak suci dari 6 jalan adalah yang pertama berbicara. 5 miliar 20 juta. Setelah jeda, Master Aula 9 Sa berbicara, suaranya tidak lagi mendesak dan semarah saat ia menawar melawan Yang Xiaotian. 5 miliar 30 juta. Setelah Master Aula 9 Sa, Yang Xiaotian berbicara. Melihat Yang Xiaotian mengikutinya untuk menawar lagi, Master of the Nine Sa Hall tak dapat menahan perasaan muram. 5 miliar 40 juta. Dia menyembunyikan kemarahannya. Yang Xiaotian tampaknya menjadi pemicu kemarahan batinnya. Sekarang, mendengar suara Yang Xiaotian, dia merasa marah. Anak suci 6 jalan melihat Yang Xiaotian campur tangan dan tidak terburu-buru berbicara, ia terdiam sejenak. 5 miliar 50 juta, Yang Xiaotian terus berteriak. 5 miliar 60 juta, kata Master Aula 9 Sa dengan nada membunuh. 5 miliar 70 juta, Yang Xiaotian terus berteriak. 5 miliar 80 juta. Kali ini, Master Aula 9 Sa tidak ragu-ragu, tidak seperti kekhawatirannya sebelumnya saat menawar api suci Dao dan air suci Buddha. 6 miliar. Setelah ragu-ragu, Yang Xiaotian berteriak. Itulah batasnya. 6 miliar. Hati semua orang terguncang. Namun, ketika semua orang mengira Master Aula 9 Sa akan bersikap penuh perhatian, dia berbicara lagi, 6 miliar 10 juta. Yang Xiaotian menghembuskan napas dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin menawar 2 manual jalur pedang tersebut, tetapi sekarang dia hanya bisa menyerah. Tuan muda,
Saya telah mengumpulkan 1 miliar selama 10 tahun terakhir, Anda dapat menggunakannya untuk saat ini. Lu Tua tiba-tiba berbicara. Yang Xiaotian terkejut. Pada saat ini, Lu Tua mengeluarkan cincin luar angkasa, membuka batasan, dan di dalamnya terisi dengan batu suci Dao tingkat rendah, tepatnya 1 miliar. Baiklah, aku akan membalasmu nanti, kata Yang Xiaotian tanpa ragu dan tersenyum. Tuan muda, sepertinya Yang Xiaotian sudah tidak punya uang lagi. Seorang bawahan di belakang anak suci 6 jalan terkekeh, melihat Yang Xiaotian terdiam beberapa saat. Anak suci 6 jalan mengangguk dan tersenyum, lalu berteriak, 6 miliar 20 juta. Setelah berteriak, ia melirik ruang VIP Yang Xiaotian dengan tatapan provokatif. 6 miliar 30 juta. Melihat anak suci 6 jalan mengikuti, Master Aula 9 Sa tidak ragu dan terus menawar. Tampaknya dia bertekad untuk mendapatkan kedua buku panduan jalan pedang ini. 6 miliar 40 juta. Anak suci dari 6 jalan terus menawar. Demikianlah, Sang Master Aula 9 Sa dan Sang Anak Suci 6 jalan saling bicara, dan dengan cepat harganya diserukan menjadi 6 miliar 70 juta. Orang-orang terheran-heran melihat betapa cepatnya harga melonjak dari 5 miliar menjadi 6 miliar 70 juta, semuanya terguncang. Namun, ketika Master Aula 9 Sa meneriakkan 6 miliar 70 juta, Anak Suci 6 jalan juga terdiam, dia ragu-ragu, meskipun dia membawa 10 miliar, 6 miliar 70 juta memang sangat tinggi, jauh melebihi harga psikologis aslinya. Lagi pula, uangnya diperoleh dengan susah payah. Dia juga telah melewati bahaya besar, hanya dengan membuka gua mansion milik seorang pria kuat kuno dia bisa mendapatkan 10 miliar ini. Tepat ketika semua orang menduga anak suci 6 jalan akan menawar, suara Yang Xiaotian terdengar, 7 miliar. 7 miliar. Anak suci dari 6 jalan dan semua orang terkejut. Wajah Master 9 Sa Hall juga tiba-tiba menjadi gelap, Yang Xiaotian masih punya uang. Ketua Aula, seorang leluhur tua Aula 9 Sa ingin menasihatinya, tetapi sang ketua Aula 9 Sa berwajah garang dan berkata, 7 miliar 10 juta. Kali ini, dia tidak akan mundur untuk apapun. Bahkan tidak untuk kematian. Semua orang tercengang. Meskipun kedua manual jalur pedang ini ditinggalkan oleh Kaisar Longxi, tawaran lebih dari 7 miliar memang terlalu mengada-ada. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. 7 miliar 20 juta. Tepat ketika semua orang mengira Master Aula 9 Sa telah berhasil menawar dua buku panduan jalur pedang ini, anak suci 6 jalur menggertakkan gigi dan berkata. Sang Master Aula 9 Sa menjadi tenang dan terdiam. Tampaknya dia juga tidak ingin meneruskan penawaran. Pembawa acara mengamati ruangan sambil tersenyum dan berkata, anak suci 6 jalan menawar 7 miliar 20 juta, adakah yang mau menawar lebih tinggi? Tentu saja, tidak harus batu suci Dao kelas rendah. Jika ada harta lain, bisa dijadikan jaminan, lalu lanjutkan penawaran. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah ruang VIP tempat Yang Xiaotian berada. Kemarin, Yang Xiaotian mengaktifkan sepenuhnya bintang pedang dari batu pedang jubah bintang, memperoleh sebuah pedang dan sebuah buku panduan. Presiden kamar dagang mereka tentu saja tertarik dengan pedang dan buku panduan itu. Yang Xiaotian, mendengar pembawa acara berkata demikian, matanya berbinar dan berkata, saya punya buku rahasia teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang, saya ingin menjaminkannya sebesar 2 miliar, apakah itu mungkin? Mendengar ini, pembawa acara tersenyum gembira dan berkata, buku teknik suci jalur pedang Tuan Muda yang, jika utuh, dapat dijadikan jaminan senilai 2 miliar, tetapi harus dinilai oleh penilai kami. Tak lama kemudian, beberapa penilai tiba di ruang VIP Yang Xiaotian untuk menilai manual jalur pedang yang disebutkannya. Saat ini, dia memiliki 4 buku rahasia teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang yang diperoleh dari Istana Kekaisaran Semut Hitam, dan 15 diperoleh dari Istana Kekaisaran Bawah Tanah di Tanah Kuno Keiyuan. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiaotian mengeluarkan satu dari Istana Kekaisaran Bawah Tanah di Tanah Kuno Keiyuan. Dalam waktu singkat, beberapa penilai menyelesaikan penilaian manual jalur pedang yang diambil Yang Xiaotian. Setelah menerima umpan balik, pembawa acara mengangguk dan tersenyum. Setelah dinilai, buku panduan jalan pedang Tuan Muda yang masih utuh. Ini adalah teknik suci tingkat atas yang menentang surga, dapat digunakan sebagai jaminan untuk 2 miliar. Anak suci 6 jalan tampak tidak senang. 7 miliar 30 juta. Setelah menjaminkan salah satu buku panduan jalur pedang, Yang Xiaotian berbicara. Putra suci 6 jalan mengepalkan tinjunya, hendak melanjutkan penawaran,
tetapi bawahannya ragu-ragu dan berkata, Tuan Muda, saya khawatir Yang Xiaotian memiliki 40 kitab teknik suci tingkat atas penentang langit jalur pedang. Jadi, tidak peduli seberapa banyak anak suci dari 6 jalan menawar, itu akan sia-sia. Bab 1766, Yang Xiaotian tidak bisa melarikan diri. Wajah anak suci 6 jalan berubah dengan berbagai emosi. Kemarin, Yang Xiaotian telah menampilkan 40 jurus suci puncak penguasaan alam pedang menentang surga, mengaktifkan 120 bintang pedang. Mungkin saja ia memang memiliki 40 buku panduan. Anak suci dari 6 jalan, meskipun merasa tidak mau, pada akhirnya harus menyerah dengan berat hati. Master dari Nine Sa Hall tidak menawar lebih lanjut, dan membiarkan Yang Xiaotian berhasil membeli 2 buku panduan Sword Path tersebut. Setelah menggunakan 1 buku panduan jalur pedang sebagai jaminan, Yang Xiaotian membayar 530 juta. Kamar Bintang kemudian meminta seseorang untuk mengirimkan 2 buku panduan jalur pedang kepadanya. Yang Xiaotian melirik kedua buku panduan jalan pedang di hadapannya, membacanya sekilas, memastikan bahwa buku tersebut adalah karya Kaisar Longxi, lalu menyimpannya. Dengan demikian, pelelangan pun berakhir. Setelah memperoleh buku petunjuk Kaisar Longxi, Yang Xiaotian tidak berlama-lama lagi dan bersama dengan Lutua, langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke halaman sewaan. Sementara itu, anggota 9 Sa Hall diam-diam menyaksikan Yang Xiaotian dan Old Lu pergi. Master Aula 9 Sa menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh niat membunuh, membara dengan panas dan keserakahan. Selain 2 buku panduan jalur pedang karya Kaisar Longxi ini, Yang Xiaotian mungkin masih memiliki 39 buku panduan teknik suci tingkat atas jalur pedang penentang surga. Dengan demikian, Yang Xiaotian saat ini memiliki sedikitnya 40 manual teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang. Ini sungguh keberuntungan yang luar biasa. Bunuh Yang Xiaotian, dan semua kekayaan ini akan menjadi milik Aula 9 Sa. Faktanya, bukan hanya 9 Sa Hall saja yang berpikiran seperti ini, tetapi juga anak suci dari 6 jalan, dan kekuatan lainnya. Setelah kembali ke halaman, Yang Xiaotian mengasingkan diri untuk berkultivasi. Meskipun menyewa halaman di ibu kota Kekaisaran Jubah Bintang tidaklah murah, bagi Yang Xiaotian, jumlah uang ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan kekayaannya saat ini. Pertama, ia menggunakan 200 dosis air suci Buddha untuk menyirami pohon Buddha Posuo. Air suci Buddha ini, meskipun berasal dari Aula Buddha Tiga Kehidupan, mungkin tampak boros jika digunakan dengan cara ini, tetapi Yang Xiaotian tidak peduli lagi. Dia sangat membutuhkan buah Buddha Posuo untuk meningkatkan kekuatannya. Sebelum mengasingkan diri, Yang Xiaotian memberi instruksi pada Lutua untuk kembali ke kota kerajaan api surgawi dan menunggunya, membantu mengumpulkan informasi mengenai Putri Api dan Vena Suci Myriad Domain. Awalnya, dia mengira reruntuhan bawah tanah-tanah kuno Keiyuan berisi Myriad Domains Holy Vein, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Jika dia dapat menemukan satu lagi Myriad Domains Holy Vein, miliknya akan memiliki potensi untuk berkembang hingga ke lapisan 27, atau bahkan lapisan 28. Tuan Muda, berhati-hatilah, kata Lutua setelah mendengar Yang Xiaotian ingin dia pergi terlebih dahulu. Begitu Yang Xiaotian meninggalkan ibu kota Kekaisaran Jubah Bintang, Aula 9 Sa pasti akan bergerak melawannya. Terlebih lagi, dengan begitu banyak harta karun yang dimilikinya, faksi lain niscaya juga akan tergoda. Yang Xiaotian meyakinkan Lutua untuk tidak khawatir. Setelah Lutua membungkuk hormat, dia pergi. Setelah mengetahui bahwa Lutua telah meninggalkan ibu kota Kekaisaran Jubah Bintang, dan Yang Xiaotian belum, Aula 9 Sa dan tokoh penting lainnya menjadi bingung, tetapi tidak seorang pun dapat menghentikan Lutua. Lagi pula, targetnya hanya Yang Xiaotian. Setelah Lutua pergi, Yang Xiaotian memakan buah Buddha Posuo. Tiba-tiba, kekuatan obat yang melonjak dari buah Buddha Posuo terus membanjiri nadi suci dan dantian Yang Xiaotian. Kekuatan Yang Xiaotian meningkat terus-menerus. Dalam waktu kurang dari setahun, Yang Xiaotian telah menyempurnakan buah Buddha Posuo. Yang Xiaotian sangat terkejut saat mengetahui bahwa buah Buddha Posuo yang dipelihara oleh air suci Buddha dari Aula Buddha Tiga Kehidupan ternyata 30 hingga 40% lebih efektif daripada yang sebelumnya. Setelah memurnikan buah Buddha Posuo, ia terus mengonsumsi dan memurnikan 2 obat surgawi 100 juta tahun yang tersisa. Saat Yang Xiaotian mengonsumsi dan memurnikan buah Buddha Posuo dan 2 obat surgawi 100 juta tahun, kedua avatar surgawinya juga mulai mengolah 2 teknik suci jalur pedang utama milik Kaisar Longxi. Bahkan sebelum Yang Xiaotian berhasil menyempurnakan buah Buddha Posuo,
dia telah mengolah dua teknik suci jalan pedang Kaisar Long Si dan teknik suci tingkat atas jalan pedang penentang surga lainnya hingga ke alam penguasaan puncak. Bahkan seni pedang jubah bintang juga telah menembus ke tingkat penguasaan puncak. Pada titik ini, Yang Xiaotian telah mencapai penguasaan puncak dalam semua 123 teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang. Saat Yang Xiaotian mengasingkan diri, berbagai faksi terus mengunci halaman rumahnya. Master Aula 9 Sa, setelah mengetahui Yang Xiaotian telah mengasingkan diri selama lebih dari setahun tanpa muncul, mengerutkan keningnya. Jangan khawatir, Tuan, Yang Xiaotian tidak bisa tinggal di dalam rumah selamanya, seru seorang tetua Aula 9 Sa. Begitu dia keluar, orang-orang kita pasti akan tahu, dan dia tidak akan bisa kabur. Master Aula 9 Sa mengangguk, matanya penuh kebencian, melotot ke arah sesepuh, jika Yang Xiaotian lolos, aku akan mengambil nyawamu sebagai tebusan. Sang sesepuh menggigil dalam hati, pucat pasi, dan dengan senyum yang dipaksakan, meyakinkan, tenang saja, Tuan, Yang Xiaotian tidak akan lolos. Setelah Yang Xiaotian menyempurnakan dua obat surgawi 100 juta tahun, 2 tahun telah berlalu sejak pelelangan berakhir. Pengasingan ini telah sangat meningkatkan Yang Xiaotian, terutama dengan dua obat surgawi 100 juta tahun yang telah disempurnakannya sebelumnya. Ia tidak hanya berhasil menembus alam suci lapisan keempat, tetapi juga mencapai puncak alam suci lapisan keempat, hanya setengah langkah lagi untuk menembus alam suci lapisan kelima. Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk pergi, malah terus mengembangkan seni pedang jubah bintang di halaman, meneliti peta bintang yang ada di dalamnya. Peta bintang ini kemungkinan menunjukkan suatu lokasi. Apakah lokasi ini berada di tiga benua murni masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sambil mempelajari peta bintang seni pedang jubah bintang, Yang Xiaotian juga memurnikan Fas Giok dari Aula Buddha Tiga Kehidupan, mengasimilasi formasi Buddha yang ada di dalamnya. Awalnya, Yang Xiaotian berharap untuk mengungkap informasi tentang Aula Buddha Tiga Kehidupan dari Fas Giok, tetapi setelah memurnikannya, ia tidak memperoleh informasi yang berguna. Namun, Yang Xiaotian merasa bahwa Fas Giok ini seharusnya menjadi kunci untuk mengaktifkan mekanisme Grand Array tertentu. Dan mekanisme Grand Array ini kemungkinan terkait dengan Tree Life Buddha Hall. Yang Xiaotian menyimpan Fas Giok itu. Saat meninggalkan halaman, merasakan kehadiran tersembunyi di sekelilingnya, Yang Xiaotian mencibir lalu berjalan kaki menuju toko buku, membeli lusinan peta tentang tiga benua murni dan berbagai kerajaan. Setelah memperoleh peta tersebut, Yang Xiaotian kembali ke halaman penginapan, mengaktifkan susunan perisai yang telah ia siapkan sebelumnya, dan diam-diam menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk meninggalkan halaman. Yang Xiaotian diam-diam keluar dari ibu kota Kekaisaran Jubah Bintang. Pada saat Yang Xiaotian meninggalkan ibu kota Kekaisaran Jubah Bintang, Master Aula 9 Sa menerima laporan dari tetuanya yang mengatakan Yang Xiaotian membeli banyak peta, kembali ke halaman, dan mengaktifkan susunan perisai. Mengaktifkan susunan perisai. Master Aula 9 Sa merenung, merasa gelisah, dan bertanya, sudah berapa jam? Lebih dari 10 jam, jawab yang lebih tua dengan tergesa-gesa. Lebih dari 10 jam. Raut wajah Master Aula 9 Sa menjadi gelap, cepat hancurkan barisan besar halaman. Tetuanya, menyadari sikap sang guru, tidak berani menunda. Ia segera memerintahkan orang-orangnya untuk menghancurkan secara paksa susunan perisai di halaman Yang Xiaotian. Ketika perisai pelindung pelataran Yang Xiaotian hancur berantakan, para tetua Aula 9 Sa beserta pengikutnya mencari ke setiap sudut namun tetap tidak dapat menemukan Yang Xiaotian. Sang tetua, yang dengan yakin mengklaim Yang Xiaotian tidak dapat melarikan diri, menjadi pucat pasi seperti hantu. Kejar dia, teriak Master Aula 9 Sa dengan penuh niat membunuh. Yang Xiaotian pasti belum pergi jauh, tutup area di sekitarnya. Bab 1767, Klan Iblis Malam Putih dan Klan Iblis Darah berkonspirasi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Balai 9 Sa memblokir area tersebut, sebulan telah berlalu, dan mereka masih belum menemukan jejak Yang Xiaotian. Hasil ini membuat Master Aula 9 Sa gila. Ia memelototi leluhur yang lebih tua, bukankah kau bilang Yang Xiaotian tidak mungkin bisa lolos? Leluhur yang lebih tua begitu ketakutan sehingga ia langsung berlutut di tanah. Kepala balai, Yang Xiaotian pasti masih bersembunyi di suatu tempat. Selama kita terus mencari, kita pasti akan menemukannya. Dia hendak mengatakan lebih banyak lagi, namun dadanya terhantam oleh telapak tangan Master of the Nine Sa Hall dan terpental. Mengingat pengabdianmu selama bertahun-tahun di Aula 9 Sa, kuberi waktu 1 bulan lagi.
Kalau kau masih belum bisa menemukan Yang Xiaotian dalam sebulan, ku cabut nyawamu. Teriak kepala Aula 9 Sa dengan marah. Leluhur yang lebih tua itu meludahkan seteguk darah yang banyak, bergegas bersujud untuk berterima kasih kepada Master Aula 9 Sa, lalu pergi, mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari Yang Xiaotian. Tetapi bagaimanapun cara 9 Sa Hall mencari, sudah ditakdirkan mereka tidak akan pernah menemukan Yang Xiaotian. Karena saat ini, Yang Xiaotian telah meninggalkan Kekaisaran Xingluo. Setelah meninggalkan Kekaisaran Xingluo, Yang Xiaotian mengemudikan kapal menuju Gunung Jiwa Darah. Itulah medan pertempuran terakhir Kaisar Kaiyuan saat itu. Dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan bagian patah dari bilah pedang Kaiyuan. Di dalam kapal, Yang Xiaotian sedang melihat-lihat lusinan peta benua tiga kemurnian yang telah dibelinya sebelum berangkat. Mengingat perubahan bentang alam, Yang Xiaotian tidak hanya membeli peta terkini benua tiga kemurnian tetapi juga peta dari 1 juta tahun lalu. Dengan membandingkannya, lebih mudah untuk menemukan lokasi peta bintang yang terdapat dalam seni pedang jubah bintang. Namun, setelah banyak penelitian dan perbandingan, Yang Xiaotian masih tidak dapat menemukan lokasi yang ditunjukkan oleh peta bintang. Mungkinkah lokasi peta bintang ini tidak berada di benua tiga kemurnian? Ini pun bukan hal yang mustahil. Jika ahli yang meninggalkan batu pedang jubah bintang bukan berasal dari tiga benua kemurnian, maka lokasi yang ditunjukkan peta bintang seharusnya berada di benua lain. Karena tidak dapat menemukan lokasi peta bintang, Yang Xiaotian harus mengesampingkan masalah tersebut untuk sementara waktu. Dalam perjalanannya menuju Gunung Jiwa Darah, saat melewati beberapa pegunungan tak berpenghuni, dia sesekali berhenti untuk memurnikan pil suci agung. Setelah mengintegrasikan Dao Holy Flame yang dibeli di pelelangan, Chaos Swanming Divine Fire miliknya berhasil berubah menjadi Chaos Holy Fire. Dengan dua api suci kekacauan, dia sekarang dapat memurnikan pil suci agung tingkat surgawi 8 kesengsaraan. Dengan pil suci agung tingkat surgawi 8 kesengsaraan ini, buah suci yang tumbuh dari beberapa pohon suci jauh lebih efektif, dan Yang Xiaotian terus-menerus mengonsumsi beberapa buah suci untuk kultivasi, membawa kultivasinya semakin dekat ke lapisan kelima alam suci. Bahkan tanpa obat surgawi 100 juta tahun, dalam waktu 1 tahun, dia bisa menerobos ke lapisan kelima alam suci. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia bisa menembus lapisan ke-10 alam suci sebelum penilaian berikutnya. Yang Xiaotian ingin bergabung dengan kampus utama Akademi Hongmeng sebelum penilaian Akademi Hongmeng berikutnya. Saat itu, ia akan langsung mengikuti penilaian kampus utama. Tempat pertama dalam penilaian kampus utama memiliki penghargaan yang jauh lebih tinggi daripada berbagai kampus cabang. Misalnya, di kampus cabang api surgawi, tempat pertama untuk murid sekte luar alam suci hanya menerima obat surgawi 90 juta tahun sebagai hadiah, tetapi kampus utama Akademi Hongmeng memberikan hadiah obat surgawi 100 juta tahun. Selanjutnya, juara pertama dalam penilaian dapat mempertimbangkan teknik suci tingkat atas yang menentang surga dari jalur pedang dalam koleksi kampus utama Akademi Hongmeng. Gunung Jiwa Darah berada jauh dari Kekaisaran Jubah Bintang, dan setelah perjalanan panjang selama 2 bulan dengan kapal terbang naga kesengsaraan yang didorong hingga batas kemampuannya, Yang Xiaotian akhirnya tiba di Gunung Jiwa Darah. Setibanya di Gunung Jiwa Darah, Yang Xiaotian benar-benar tak bisa berkata apa-apa tentang kecepatan kapal terbang naga kesengsaraan. Mudah-mudahan, kali ini dia bisa menemukan separuh bagian bilah pedang Kaiyuan dan kemudian menemukan cahaya Kaiyuan, kalau tidak, perjalanannya akan sangat merepotkan. Kini bepergian antar kerajaan di tiga benua murni sudah merepotkan, jika ia melintasi benua di masa depan tanpa kapal yang bagus, itu akan lebih merepotkan lagi. Yang Xiaotian menatap Gunung Jiwa Darah. Gunung Jiwa Darah, dengan puncak-puncaknya yang terus-menerus, diselimuti kabut darah samar. Sebelum pertempuran terakhir Kaisar Kaiyuan, ini adalah tempat berkembang biaknya suku Jiwa Darah. Hancur oleh kekuatan pertempuran menentukan Kaisar Kaiyuan, suku Jiwa Darah hampir musnah. Namun, setelah sejuta tahun pemulihan, suku Jiwa Darah tidak hanya pulih tetapi juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kini, suku Jiwa Darah menjadi salah satu suku terkuat di tiga benua murni. Karena pengaruh kekuatan Jiwa Darah dari suku Jiwa Darah, seluruh Gunung Jiwa Darah diselimuti kabut darah sepanjang tahun. Yang Xiaotian menyimpan kapalnya dan dengan hati-hati mendekati Gunung Jiwa Darah, menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan sambil juga mengaktifkan pedang Kaiyuan yang rusak, merasakan separuh bilah pedang lainnya. Meskipun pedang Kaiyuan patah, selama berada dalam jarak beberapa mil, dia seharusnya bisa merasakan bagian lain dari bilah pedang itu.
Namun, saat Yang Xiaotian tiba di Gunung Jiwa Darah dan telah mencari beberapa saat, dia melihat sekelompok pengikut suku Jiwa Darah terbang dari jauh. Pemimpin klan benar-benar memetik buah suci Jiwa Darah dari tanah terlarang. Aku ingin tahu siapa yang mereka persiapkan untuk menjamu dengan begitu megah kali ini. Kata salah satu murid suku Jiwa Darah. Murid suku Jiwa Darah lainnya merendahkan suaranya, kudengar mereka sedang bersiap untuk menjamu tokoh penting klan Iblis Malam Putih. Apa? Tokoh penting dari klan Iblis Malam Putih datang. Murid-murid suku Jiwa Darah lainnya terkejut. Sambil berdiskusi, sekelompok pengikut klan Setan Darah terbang menjauh. Melihat kepergian para murid klan Iblis Darah ini, Yang Xiaotian terkejut sekaligus curiga. Seorang tokoh penting dari klan Iblis Malam Putih datang ke suku Jiwa Darah. Rencana rahasia apa yang sedang mereka susun? Tentunya klan Iblis Malam Putih mempunyai suatu konspirasi dengan suku Jiwa Darah, kalau tidak, mereka tidak akan mengirimkan tokoh penting ke suku Jiwa Darah. Akan tetapi, dia harus segera menemukan separuh bagian lain dari bilah pedang Kaiyuan, jika tidak, jika para penguasa klan Iblis Malam Putih tiba, suku Jiwa Darah mungkin akan mengunci bahkan perimeter luar Gunung Jiwa Darah. Yang Xiaotian mempercepat langkahnya. Namun, setelah mencari di lebih dari selusin puncak, Yang Xiaotian masih belum menemukan separuh bilah pisau lainnya. Malam semakin larut. Tepat saat Yang Xiaotian hendak meneruskan pencariannya, tiba-tiba, beberapa aura iblis yang menakjubkan melayang dari jauh dan dalam sekejap mata tiba di dekat Yang Xiaotian. Pada saat yang sama, di dalam Gunung Setan Darah, muncul sekelompok besar individu yang sangat terampil, yang dikirim khusus untuk menyambut kedatangan tokoh-tokoh klan Setan Malam Putih oleh pimpinan klan Setan Darah. Xiao, sahabat lamaku, apa kabar? Tawa ahli terkemuka klan Iblis Darah sambil mengepalkan tinjunya. Masih kuat, jawab ahli dari klan Iblis Malam Putih sambil tersenyum. Kebetulan sekali, kedua kelompok itu berhenti tidak jauh dari Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menjadi tegang sepenuhnya. Untungnya, tak satu pun kelompok berlama-lama, dan setelah beberapa kali bertukar cerita sopan, para ahli dari klan Iblis Darah dan klan Iblis Malam Putih memasuki Gunung Iblis Darah atas undangan para ahli klan Iblis Darah. Setelah kedua kelompok itu benar-benar menghilang dari pandangan, Yang Xiaotian muncul, menatap ke arah para ahli klan Iblis Darah dan klan Iblis Malam Putih yang telah pergi, dengan rasa ingin tahu di matanya. Ahli klan Iblis Malam Putih bermarga Xiao itu tampaknya telah menyebutkan Akademi Hongmeng dalam percakapannya dengan para pemimpin klan Iblis Darah. Akan tetapi, karena kekuatan pembatasan Gunung Setan Darah yang sangat besar, Yang Xiaotian tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan tentang Akademi Hongmeng. Saat itu, klan Iblis Malam Putih hampir dibasmi oleh Taois alam semesta primordial. Mungkinkah rencana rahasia antara klan Iblis Malam Putih dan klan Iblis Darah kali ini ditujukan untuk menangani Akademi Hongmeng? Jika demikian, maka Akademi Hongmeng akan segera menghadapi pergolakan yang signifikan. Bab 1768, Lubang Hitam Kolam Dingin, Pedang Patah Kaiyuan. Yang Xiaotian ingin ikut serta untuk melihat apa yang sedang direncanakan klan Iblis Malam Putih dan klan Iblis Darah, tetapi setelah terbang beberapa saat, dia berhenti. Dengan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan dan kekuatannya saat ini, begitu dia memasuki area terlarang klan Iblis Darah, dia pasti akan ketahuan. Setelah mempertimbangkan sejenak, Yang Xiaotian memutuskan untuk mencari bagian lain dari bilah pedang Kaiyuan terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah mencari selama beberapa jam, dia masih tidak dapat merasakan bagian lain dari bilah pedang Kaiyuan. Jika dia bertahan 2 atau 3 jam lagi, hari akan berakhir. Begitu hari tiba, akan mudah bagi klan Iblis Darah untuk menemukannya. Meski cemas, Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain merasakan ruang sedikit demi sedikit. Tepat saat Yang Xiaotian tiba di kolam dingin, tiba-tiba pedang Kaiyuan di tangannya memancarkan cahaya redup. Yang Xiaotian terkejut. Apa ini? Dia lalu menjadi gembira, menatap kolam dingin di depannya. Pedang Kaiyuan tidak aktif sampai sekarang, tiba-tiba memancarkan cahaya lemah. Sangat mungkin bahwa separuh bilah pedang Kaiyuan lainnya ada tepat di dalam kolam dingin ini. Sosok Yang Xiaotian melintas, tiba di atas kolam dingin. Kolam dingin dikelilingi oleh udara dingin. Saat ini di luar kolam dingin dia tidak merasakan apa-apa, tetapi saat Yang Xiaotian berada di atasnya, hawa dingin itu begitu kuat hingga membuatnya merinding. Yang Xiaotian merasa takjub. Apa gerangan yang ada di dalam kolam dingin ini hingga memancarkan dingin seperti itu? Setelah berhenti sejenak, ia menerobos permukaan kolam, turun ke dasar kolam dingin. Begitu masuk,
Airnya bahkan lebih dingin daripada hawa dingin, hampir membekukan darahnya, jadi Yang Xiaotian segera mengaktifkan kekuatan dua api suci kekacauan. Di bawah kekuatan dua api suci kekacauan, dia akhirnya berhasil tidak merasa kedinginan. Saat ia turun ke dasar kolam dingin, cahaya yang dipancarkan pedang Kei Yuan di tangannya semakin kuat. Jelas, dia semakin dekat ke bagian lain bilah pedang Kei Yuan. Kolam dingin ini lebih dalam dari yang dibayangkan Yang Xiaotian sebelumnya. Dia turun ratusan meter tanpa mencapai dasar. Terlebih lagi, udara dingin terus-menerus keluar dari bawah, bahkan meredupkan api Chaos Holy Fire miliknya secara signifikan. Namun di bawah kekuatan dua api suci kekacauan, hawa dingin tidak dapat menyerang tubuh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berhasil tiba di tanah di dasar kolam dingin. Dia mengamati sekelilingnya, lalu mencari dengan saksama, dan akhirnya tiba di depan gumpalan tanah yang menonjol. Saat tiba di gumpalan ini, cahaya pedang Kei Yuan sedang dalam kondisi paling terang, tanpa ragu, Yang Xiaotian menebas dengan pedang Kei Yuan untuk membelah gumpalan itu. Gumpalan itu sangat keras, tetapi di bawah pengaruh ki pedang Kei Yuan, gumpalan itu terbelah, memperlihatkan sebagian bilah pedang di dalamnya. Saat melihat potongan bilah pedang ini, hati Yang Xiaotian dipenuhi rasa gembira. Separuh bilah pedang Kei Yuan lainnya memang ada di sini. Akhirnya, setelah pencarian yang lama, dengan satu gerakan, Yang Xiaotian mengambil separuh bagian pedang lainnya ke tangannya. Mungkin karena terlalu lama berada di kolam dingin, seluruh bilah pedang menjadi sangat dingin, membuat tangan Yang Xiaotian mati rasa, jadi ia segera menyalurkan kekuatan tubuh suci matahari untuk menghilangkan rasa dingin di tangannya. Bersamaan dengan itu, ia menggunakan kekuatan api suci matahari untuk mengusir rasa dingin dalam pedang itu. Udara dingin yang gelap terus mengalir keluar dari dalam bilahnya. Setelah beberapa saat, hawa dingin berhenti mengalir keluar, dan baru pada saat itulah Yang Xiaotian menyimpan dua segmen bilah pedang di cincin naga kesengsaraan. Tepat saat Yang Xiaotian hendak meninggalkan kolam dingin, dia tiba-tiba mendengar suara aneh yang samar. Suara aneh ini seperti ada sesuatu yang menyerang dinding besi. Yang Xiaotian bingung. Bagaimana suara seperti itu bisa berasal dari dasar kolam dingin? Namun setelah beberapa saat, suara aneh itu mereda. Yang Xiaotian ragu sejenak, lalu dengan hati-hati terbang menuju ke arah datangnya suara aneh itu. Akan tetapi, saat ia terbang ke arah itu, bukan saja hawa dinginnya bertambah, tetapi arus dinginnya pun menjadi lebih kuat, begitu kuatnya sehingga ia tidak dapat maju sedikit pun. Akhirnya, Yang Xiaotian tidak dapat melangkah maju lagi. Melalui arus yang dingin dan membeku, dia samar-samar melihat lubang hitam di dasar kolam dingin di depannya. Pada saat ini, suara aneh yang didengarnya sebelumnya bergema lagi. Kali ini Yang Xiaotian yakin bahwa memang ada sesuatu yang menyerang dinding besi. Yang Xiaotian bertanya kepada Guru Ding apakah ada cara untuk memasuki lubang hitam. Master Ding, yang baru saja pulih dari meminum air suci Dao lapisan ke-10, terbangun dan merasakan kekuatan arus dingin dari lubang hitam. Ia pun berkata, aku hanya bisa membawamu ke lubang hitam, tapi tak bisa membawamu ke dalam. Yang Xiaotian terdiam. Jika dia tidak bisa masuk, itu tidak ada gunanya. Kami akan kembali setelah kau menerobos ke alam suci agung, kata Guru Ding. Ketika Yang Xiaotian berhasil mencapai alam suci agung, kekuatannya akan semakin pulih. Saat itu, dia yakin bisa memasuki lubang hitam. Yang Xiaotian mengangguk dan awalnya mundur. Setelah mundur, Yang Xiaotian terbang menjauh dari Gunung Setan Darah. Setelah cukup jauh dari Gunung Setan Darah, ia mengarahkan pesawat ruang angkasanya kembali ke kota kerajaan api surgawi. Di dalam pesawat ruang angkasa, Yang Xiaotian mengeluarkan dua segmen pedang Kei Yuan, tetapi ketika ia mencoba menyatukan dan memperbaikinya dengan besi Dao, ia menemukan besi Chaos tidak dapat menyatu dengan segmen bilah pedang. Kedua segmen bilah itu tidak dapat menyatu. Pedang Kei Yuan ini ditempa dengan besi surgawi tingkat Kaitian. Besi Dao biasa tidak akan mampu memperbaikinya, kata Master Ding. Besi surgawi tingkat Kaitian, renung Yang Xiaotian. Namun, besi surgawi tingkat Kaitian sangat langka, bahkan beberapa kamar dagang agung tidak memilikinya. Di dalam kampus utama Akademi Hongmeng, ada gunung pemurnian merah, kau mungkin menemukannya di sana, kata Master Ding. Besi surgawi yang digunakan Kaisar Kei Yuan untuk menempa pedang Kei Yuan ditemukan di gunung pemurnian merah ini. Gunung pemurnian merah, catat Yang Xiaotian. Tampaknya dia harus segera menerobos ke lapisan ke-10 suci, karena hanya dengan bergabung dengan kampus utama Akademi Hongmeng dan menjadi salah satu muridnya, dia dapat memasuki gunung pemurnian merah.
Yang Xiaotian menatap pesawat luar angkasa naga kesengsaraan di depannya dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, ia berpikir ia bisa meningkatkan pesawat luar angkasa itu, tetapi ia tetap harus terus menggunakan pesawat luar angkasa naga kesengsaraan. Namun, kecepatan pesawat luar angkasa naga kesengsaraan terlalu lambat, sehingga sepanjang perjalanannya melalui berbagai kota, ia menghabiskan puluhan juta untuk membeli sejumlah besar besi surgawi suku naga untuk menempa ulang pesawat luar angkasa itu. Dia juga meningkatkan Wind System Grand RI di dalam pesawat luar angkasa naga kesengsaraan. Setelah penempaan ulang yang ekstensif, kecepatan pesawat luar angkasa naga kesengsaraan meningkat beberapa tingkat lagi. Yang Xiaotian berhasil melakukannya untuk saat ini. Setelah dia memperbaiki pedang Kaiyuan, dia merenungkan apakah dia bisa menemukan pesawat luar angkasa cahaya Kaiyuan. Saat Yang Xiaotian bergegas kembali ke kota kerajaan api surgawi, Aula 9 Sa mengetahui tentang pembelian besar besi surgawi suku naga dan segera memimpin banyak ahli untuk memburunya. Di tengah jalan, Yang Xiaotian hendak menghubungi Lutua dengan jimat pesan untuk menanyakan keadaan di kota kerajaan api surgawi ketika Lutua mengiriminya jimat pesan yang mengatakan bahwa ia telah memperoleh informasi tentang Vena Suci Myriad Domain. Kaisar Kaiyuan pernah tinggal dan berkultivasi di Gunung Ekor Phoenix selama beberapa tahun, dan Kaisar Agung Guntur Mendalam juga pernah mengunjungi Gunung Ekor Phoenix. Kemungkinan besar, Vena Suci Myriad Domain miliknya diperoleh di sana. Gunung Ekor Phoenix mungkin masih memiliki Vena Suci Myriad Domain.